Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rayhan Fadlur Rahman, BP 19 10 25 30 005. Di sini saya akan menerangkan tentang transpirasi adaptasi terhadap kondisi lingkungannya, terutama terkait dengan kontrol cairan tubuh, penyerapan, transportasi air, garam, mineral, serta mengendalikan suhu jaringan. Transpirasi merupakan proses-proses hilangnya air dalam bentuk uap air dalam tumbuhan melalui stomata. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi pada tanaman, yaitu salah satunya faktor penutupannya stomata, yaitu sebagian besar transpirasi terjadi melalui stomata karena kultikular secara refleks tidak menembus air, dan hanya sedikit transpirasi yang terjadi apabila stomata yang tertutup. Ini tuh ada faktor yang mempengaruhi juga, yaitu faktor jumlah daun dan kelipatan daun, di mana makin banyak luas daerah permukaan daun dan makin besarnya transpirasi terjadi. Di dalam daun yang menguntungkan mengaruhi transpirasi apabila tersedianya air dalam jumlah terbatas. Selain itu ada juga faktor yang mengaruhi, yaitu adalah sinar matahari dan temperatur, di mana salah satu faktor lingkungan yang penting yaitu mempengaruhi transpirasi daun yang ada dalam keadaan turgor. Kenaikan temperatur sampai dalam keadaan terbatas yang tertentu menyebabkan melebarnya stomata. Dengan demikian memperbesarnya terjadinya transpirasi. Selain itu ada juga macam-macam transpirasi berdasarkan tempat terjadinya. Ada yaitu satu, transpirasi kutikular, yaitu evaporasi air yang terjadi secara langsung melalui kutikular epidermis. Kutikular daun secara langsung relatif tidak menembus air, oleh karena itu sebagian besar air yang hilang terjadi melalui stomata. Setelah itu ada juga transpirasi stomata, yaitu sel-sel mesofil daun yang tidak tersusun rapat, tetapi di antara sel-sel tersebut terdapat ruang-ruang udara yang mengelilingi oleh dinding-dinding sel mesofil yang jenuh air. Asalkan stomata terbuka, difusi air akan ke atmosfer pasti terjadi, kecuali bila atmosfer tersebut sama-sama lembab. Yaitu ketiga, ada transpirasi latikuler, yaitu daerah pada kulit kayu yang berisi sel-sel yang tersusun lepas yang dikenal sebagai alat kompas. Dan selanjutnya saya akan melakukan percobaan transpirasi, yaitu pada tumbuhan manggis dan pada tumbuhan mengkudu. Ya, ini adalah alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada kantung plastik dan tali plastik. Ya, ini pada tanaman manggis kita akan langsung coba langsung, yaitu masukkan beberapa helai, cukup 2 helai saja di dalam satu kantong plastik itu, dan selalu diikat kemudian dengan rapat. Ini karena dengan rapat. Kemudian tunggu sampai 2 jam kemudian. Ini adalah alat dan bahan digunakan, tali plastik dan kantong plastik lagi seperti biasanya. Dan ini pada tanaman mengkudu, yaitu kita masukkan satu lembar daunnya ke dalam tali plastik tersebut, lalu ikat dengan kuat dan tunggu sampai 2 jam kemudian. Setelah 2 jam kemudian, kita lihat pada kantong plastik ini terdapat pada butir-butiran udara, uap air, dan seterusnya akan kita buka apakah hasilnya banyak atau sedikit. Ya, hasilnya adalah airnya lumayan sedikit. Dan selanjutnya pada tanaman mengkudu, ya ini adalah hasil yang sudah kami tunggu dalam 2 jam, dan dapat kita lihat banyak butir-butiran uap pada ini adalah hasilnya.
Ini adalah hasil dari percobaan tadi, yaitu pada tanaman manggis tidak dapat sendiri, ini lebih sedikit daripada tanaman mengkudu. Ya, ini adalah perbandingannya. Kan. Ini dapat kita bandingkan jumlah airnya.